setiap pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan tentunya kita akan melanjutkan bincang-bincang kita yang semakin panas dan semakin dalam bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin Bang Oban, Ya. Bang, mungkin kita tadi mengacu pada pertanyaan yang tadi, melihat 10 sampai 11 komponen pelatih yang berasal dari Belanda. Ya. Mungkin apa kira-kira game plan yang harus diterapkan oleh Kluivert usai membedah hasil dari Bahrain ya, Bahrain tentunya kan dia akan menganalisa kekuatan dan kelemahan Bahrain. Ya, saya beberapa kali dan beberapa kesempatan masuk video mengatakan bahwa dengan gerbong sepanjang dan seistimewa yang dibawa oleh Patrick Kluivert dan Belanda ini, harusnya tim pelatih sudah sangat konkret ya, termasuk sebenarnya ada technical advisor seperti ya. Nah, bayangan kita adalah bahwa Indonesia sebelum menghadapi Australia kemarin seperti kata Coach Inje itu sudah dianalisis sedikit rupa, termasuk kekuatan kita sendiri, kekuatan lawan, dan juga bagaimana sejarah pertemuan kita di kandang Australia. Oke, kita lupakan itu. Dan kalau kita mengingat tahun lalu, kita sebenarnya sudah mengalami situasi yang sama dengan hari ini. Pada saat kita away ke Bahrain dan Cina, pada saat itu kita dengan overconfidence sangat yakin bisa meraih minimal 4 poin dalam 2 laga away itu, terutama kemenangan menghadapi Cina. Tapi apa yang terjadi? Cina membalik keadaan, kita kalah pada saat itu, dan kemudian kita kembali ke Jakarta mempersiapkan diri sematang mungkin dan berhasil membalik keadaan, kembali mengalahkan Arab Saudi, salah satu raksasa Asia, dengan 2-0 pada saat itu. Nah, mudah-mudahan hal yang sama bisa kita petik, bagaimana Patrick Kluivert bisa mempelajari situasi pada saat itu untuk membangkitkan mental bermain, mental bertanding anak-anak sekitar malam. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita jangan hanya terlalu fokus pada faktor teknikal saja, tapi juga harus ada advice ke barisan coach ini untuk anak-anak bermain dengan konsentrasi penuh. Yang kita lihat di Australia kemarin kan, di belakang kita itu seperti kehilangan konsentrasi dengan sangat mudah pada saat kita ditekan, terutama kesalahan tendangan penalti yang pertama bagi Australia. Nathan dengan mudahnya dia melakukan kesalahan belum menarik lawan di daerah pertahanan atau di kotak penalti sendiri. Dia seakan lupa bahwa di mana-mana begitu lengkap kamera VAR yang mengintai setiap pergerakan pemain, terutama di benteng atau di daerah pertahanan kita. Nah, ini salah satu yang harus ditekankan oleh tim pelatih untuk anak-anak konsentrasi, memperhatikan hal-hal yang teknis, terutama jangan mencoba untuk melakukan kesalahan apapun di area pertahanan kita sendiri, karena akibatnya fatal. Nah, oleh karena itu sekali lagi di pertandingan malam nanti, sekali lagi saya sangat yakin bahwa apalagi jika kita langsung memegang bola, jika kita pertama attacking plan ini akan langsung diterapkan kembali oleh Patrick Kluivert. Tidak ada alasan untuk bertahan sejak menit awal. Tapi transisi, kecepatan menyerang, counter attack dari Bahrain juga sudah terbukti, dan pertahanan mereka sangat kokoh. Buktinya lawan 5 hari yang lalu lawan Jepang, mereka kebobolan hanya di babak kedua. Di babak pertama kita menonton pertandingan itu bagaimana begitu sulitnya Jepang yang kelasnya sudah jauh di atas kita untuk bisa merobek pertahanan Bahrain. Dan perubahan yang dilakukan Bahrain di bawah coach mereka Muhammad Manhur dan kawan-kawan ini, memang yang saya perhatikan saat menghadapi Jepang kemarin, transisi mereka sangat baik ya. Saat mereka attacking, kemudian mereka kehilangan bola, mereka begitu turun kembali, begitu rapat, bahkan bisa mengcover, memutus tangan Jepang sejak 2/3 yang lapangan seperti Jepang masuk. Jadi yang harus diwaspadai adalah kecepatan para pemain dari Betul, Bahrain. attack dari mereka. Dan strategi itu sebagai tim tamu pasti mereka akan dapat malam nanti. Nah, mungkin kalau Coach DJ ini, mungkin kalau jika melihat kita perbandingan kemarin, kita kekalahan kita 5-1 atas Australia kan juga nih menggemparkan jagat media sosial nih. Iya. Orang jadi pada membandingkan antara Patrick Kluivert dan STI. Nah, mungkin kalau dari kacamata Bung DJ sendiri melihat performa dari debut Patrick Kluivert kemarin, mungkin identitas ciri bermain dari Patrick ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau misalnya Sintayong dia defending counter. Nah, kalau Patrick ini seperti apa mungkin? Apakah dia main total football, menyerang semuanya, bertahan semuanya, atau gimana tuh? Yang pasti ya, filosofi yang dimiliki oleh Patrick yang umumnya sepak bola Belanda adalah total football. Tetapi kan total football itu kan harus Tidak dia berlaku tahu semua tim, ya. tidak, dia harus melihat dari Kualitas kondisi dari pemain, kualitas kondisi pemain, dan juga di dalam sepak bola sekarang kan harus juga total football itu adalah momen sepak bola harus juga mereka perhatikan bahwa menyerang transisi negatif, bertahan transisi
positif menyerang. Nah itu yang harus dijaga keseimbangan. Walaupun ada perubahan ya, secara ball possession kita leading, tapi secara hasil akhir kita kalah telak. Ya, Ya, betul. ya. Tapi kan sepak bola modern sekarang ball possession tidak pernah sampai kemenangan. Ball possession to goal itu yang menentukan kemenangan. Jadi bermainlah dengan efektif. Nah ini kan pernah kita alami kemarin. Kita selalu kalah dalam possession, tapi kita efektif dalam mencetak gol. Itu juga harus kita akui. Harusnya kelebihan yang kemarin harus diperbaiki, dibentuk lagi, dipertajam lagi untuk timnya Patrick Kluivert. Ini yang menurut saya harus dijalani malam ini, dan saya berpesan juga Patrick harus lebih aktif di technical area, karena dia harus memberikan instruksi, mengingatkan pemain, karena apa? Karena pemain kan suka lupa, kita yang di technical area lah yang mengingatkan, awas defense turun kapan main di attacking third, kapan turun di midfield third, kapan di go back. Tapi saya melihat di pertandingan malam ini, kalau kita menang di babak pertama, ya kita harus seperti kemarin agresif, tetapi kita jangan lupa. Tetapi kalau kita kalah dalam di babak pertama dari bola untuk Barret, kita lebih sabar dulu melakukan organisasi defense untuk mengejutkan Barret. Kenapa? Saya melihat pasca kita melihat evaluasi lawan Australia tidak langsung menekan, padahal dia main dia membaca dulu permainan ini. Kita baca, kita tenang dulu, kita baca bagaimana sehingga Barret juga mungkin akan terkejut juga dengan arti taktikal, bahwa sepak bola itu adalah arti kecerdasan seorang taktikal atau coach. Mungkin Bung Opan menghadapi laga krusial malam nanti, Patrick kemarin juga di sesi press conference sudah menyatakan bahwasanya selain berharap pada dukungan supporter yang nanti malam akan membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, Patrick juga mengakui akan ada perubahan. Dan mungkin ada isu dari ruang ganti, Emil Audero rencananya akan mungkin diturunkan sejak menit awal, dan juga ada kekuatan baru kita, Ragnar dan juga Hamner sudah terbebas dari hukuman akumulasi. Mungkin gimana Anda melihat kekuatan kita malam nanti? Ya, saya tadi di awal sudah sempat mengingatkan agar jangan ada upaya coba-coba di lini pertahanan, termasuk penjaga gawang. Sangat riskan bagi kita, apalagi kita butuh kemenangan. Kita butuh pemain yang sudah punya chemistry di antara satu dengan yang lain, sehingga organisasi permainan yang kita organisasi permainan yang buyar seperti yang kita peragakan di pertahanan itu bisa kita hindari. Jadi jangan ada upaya coba-coba terutama di belakang. Tetap turunkan penjaga Martin Pas, karena bagaimanapun sebelumnya di 6 laga sebelumnya dia tampil sangat luar biasa, terlepas dari penampilannya memang agak mengecewakan di sekali kemarin, tapi tapi sebelumnya artinya pengalaman, jam terbang, chemistry antara dia dengan pemain yang lain Indonesia ini sudah sangat kuat, ya. Kemudian yang kedua adalah di depan tetap tempatkan Oleh di situ, kemudian tambahkan Ragnar di situ, dan kalau menurut saya Rafael Struijk di Australia kemarin tampil sangat mengesankan. Dia tidak jelek, terutama di 20 menit awal. Penalti buat kita itu adalah hadiah dari pergerakan yang luar biasa dari seorang Stein. Oleh karena itu, kalaupun ingin ada mencoba untuk menurunkan Wood, isi di lapangan tengah. Gak ada salahnya turunkan João Lopez sejak menit awal, karena jam terbang, usianya sudah sangat matang, pengalamannya di timnas junior Belanda itu dibutuhkan untuk bisa menjadi bridge, jembatani antara pertahanan dan di depan kita. Sekali lagi, lakukan uji coba di depan, tapi jangan mencoba untuk mengganggu kepakeman dan juga kekuatan di belakang. Siapa itu? Martin Pas, kemudian Itses, Rido, Vertong, ya, tempatkan mereka di situ. Di belakang tetap menggunakan 4 ya. Kalau saya sih sebaiknya kita kembali ke 3-4-3 ya. Saya lebih memilih, kalau harus memilih, saya lebih memilih 3-4-3. Kemudian tempatkan 4 pemain, ada 2 wingback di kiri kanan, tengah, untuk bisa bagaimana saat kita ditekan, kita langsung memiliki 5 pertahanan yang siap. Begitu juga saat kita menyerang, kita memiliki 5 pemain depan yang siap untuk merobek pertahanan dari Bahrain. Kemudian mengantisipasi serangan balik yang memang biasa sangat cepat dari Mohamed Mantur dan kawan-kawan ini yang harus kita antisipasi. Dan mungkin Bang Isman, mungkin apa kira-kira yang harus diinstruksikan oleh Patrick Kluivert ini terhadap para pemainnya untuk menjalani laga krusial? Yang pasti harus fokus, jangan hilang motivasi.